Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Fitri pada mata pelajaran sejarah minat. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah aja. Oke ya, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang Kerajaan Maritim Islam di Indonesia. Nanti setelah mengikuti kegiatan penjelasan materi tentang Kerajaan Maritim Islam, kami Ibu akan minta mengerjakan latihan soal tentang Kerajaan Maritim Islam ya. Baik, yang pertama kita akan sedikit mengulas secara singkat tentang negara-negara pada masa Kerajaan Maritim Islam. Yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Di sini kita bisa melihat bahwa Kerajaan Perak itu merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang didirikan oleh Sultan Adin Syekh Maulana Abdul Aziz Syah pada tahun 1840. Nah, di sini berdasarkan peta kita bisa melihat bahwa kerajaan ini sangat bergantung pada perdagangan di pesisir utara Sumatera. Dalam perjalanannya, Kerajaan Perlak itu nantinya akan bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Nah, di sini Kerajaan Samudra Pasai sendiri didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh yang merupakan orang yang mendirikan Kerajaan Samudra Pasai dan menjadi sultan pertamanya. Nah, Samudra Pasai itu dijadikan sebagai pusat perdagangan dan agama Islam di Sumatera bagian utara. Letak Samudra Pasai yang strategis seperti Selat Malaka itu memungkinkan kerajaan ini mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Ya, ini merupakan daerah Samudra Pasai yang berwarna hitam. Kamu bisa melihat daerah kekuasaannya ya. Oke, di sini. Lanjut, di sini juga dijelaskan kerajaan ini memperkenalkan masyarakat Nusantara pada waktu dengan alat tukar berupa koin dinar emas. Ya, jadi kita mengenal alat tukar berupa koin dinar emas itu pada masa kerajaan Samudra Pasai melalui kegiatan perdagangan yang berlangsung pada masa itu. Nah, inilah salah satu kelebihan yang sampai sekarang menjadi sejarah asal mula kita melakukan alat tukar menukar barang dan diawali dengan tukar uang dengan koin dinar emas. Nah, inilah salah satu peninggalan Sultan Zainal Abidin yang terdapat di Museum Negara Aceh, Banda Aceh ya. Nah, ini berikutnya Kerajaan Aceh Darussalam. Kita lihat pada kehidupan politik, ekonomi, dan kehidupan sosialnya, Sultan yang sangat terkenal Sultan Iskandar Muda. Lada merupakan komunitas utamanya dan kehidupan masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam sampai saat ini ya. Berikutnya di sini pada masa Sultan Iskandar Muda itu Aceh mencapai kejayaan. Kekuasaan Aceh itu mencapai wilayah yang saat ini berada di Sumatera Utara, Riau hingga Jambi. Kekuatan angkatan lautan Aceh yang tangguh itu bahkan sangat mengkhawatirkan Belanda dan Inggris yang mereka saat ini menguasai Selat Malaka. Namun, Aceh itu mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Dan pengaruh Belanda dan Inggris itu mulai mengusik Aceh dengan menguasai wilayah kerajaan Aceh pada tahun 1873 dan Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Namun, kegigihan rakyat Aceh itu mampu menahan serangan Belanda hingga awal abad ke-20. Belanda akhirnya berhasil mengurangi kekuatan Aceh dan pada tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Syah menyerah. Bahkan Belanda itu harus mengundang salah satu tokoh Belanda yang masuk ke dalam masyarakat Aceh, ya, namanya Dr. Snop Purgronje. Nah, dia berusaha memecah belah rakyat Aceh masuk ke dalam seolah dia adalah penduduk warga Belanda yang beragama Islam seperti itu, ya. Dan pelan-pelan dia bisa mempelajari, oh ternyata titik kelemahan Aceh adalah seperti ini. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan itu sangat menguras energi dan juga kekuatan dari Belanda itu sendiri. Nah, ini adalah Sultan Iskandar Muda dan salah satu peninggalan Kesultanan Aceh Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, berikutnya Kerajaan Demak. Nah, ini adalah Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan
pertama, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ya, yang dipimpin oleh Raden Patah, terletak di pesisir utara Jawa. Dan di sini Kerajaan Demak itu memanfaatkan kemunduran Kerajaan Majapahit untuk membuat daerah-daerah pesisir melepaskan diri dari Majapahit dan bergabung dengan Kerajaan Demak. Nah, di sini pada masa Sultan Trenggana dia memperluas kekuasaannya hingga seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, bayangkan ya. Dengan menetapkan penguasaan pesisir Jawa, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Demak. Nah, di sini bahkan Demak juga mengirim Fathahilah untuk menyerang Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Alhasil, Demak itu berhasil merebut Sunda Kelapa setelah mengalahkan kekuatan Portugis. Nah, Fathahilah akhirnya merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nah, inilah yang menjadi asal muasal nama Jakarta. Nah, ini adalah Masjid Agung Demak yang merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak. Berikutnya Kerajaan Mataram Islam. Nah, kalau kita sebut Kerajaan Mataram Islam, tentu kamu ingat salah satu sultannya yaitu siapa? Iya, Sultan Agung. Ya, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Bahkan beliau berusaha menjadi kerajaan besar dengan cara menyerang VOC di Batavia. Beliau juga mempelopori pesatnya kebudayaan di Mataram. Ya, ini wilayah kekuasaan yang kamu bisa lihat di sini. Pada tahun 1009 Tuban, kemudian di Madura, Jepara, Cirebon. Ya, ini adalah kekuasaan yang dikuasai, daerah yang berhasil dikuasai oleh Sultan Agung. Ya. Berikutnya Kerajaan Banten. Nah, Banten juga merupakan pelabuhan penting yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Karena tekan strategis, akhirnya Banten sering diperebutkan. Ini adalah gambaran ilustrasi perdagangan di Kerajaan Banten. Nah, Sultan Agung Tirtayasa itu adalah Sultan Banten yang berusaha memajukan perdagangan dengan cara membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan di Selat Sunda. Nah, pada masa ini kota Surosowan sebagai kota Banten berkembang menjadi kota kosmopolitan ya. Nah, ini adalah Sabula ketika Sultan Trenggana dari Demak memberikan hadiah berupa wilayah kerajaan kepada Maulana Hasanuddin putra Fathahilah. Kemudian Banten itu menjadi kerajaan yang mandiri seiring melemahnya Demak. Nah, lokasi Banten itu kan strategis ya, dia di antara sekitar Selat Sunda dan Jawa sehingga memunculkan pelabuhan-pelabuhan besar untuk perdagangan dan akhirnya Banten menjadi kerajaan maritim yang terbuka dengan kedatangan para pedagang asing dari Arab, Turki, Tiongkok, India, Melayu, Portugis, dan bahkan Belanda. Belanda sendiri masuk ke Nusantara, ke Indonesia melalui Banten. Ya. Komoditas penting yang diperdagangkan di kerajaan Banten adalah lada. Seperti itu. Nah, ini adalah Masjid Agung Banten. Siapa yang sudah pernah ke sana? Ya, kalau belum pernah ke sana, nanti luangkan waktu saat Corona sudah pergi ya, untuk berkunjung ke Masjid Agung Banten. Dekat dengan Jakarta kok, kalau kamu pergi ke Masjid Agung Demak, tentunya jauh sekali di Jawa Tengah. Kalau Banten ada di Provinsi Banten di Jawa Barat ya. Berikutnya yaitu Kerajaan Gorontalo. Nah, ini adalah Sultan Hasanuddin. Dia terkenal sebagai ayam jantan dari timur. Tentunya kamu dari SD kayaknya sudah sering mendengar kata-kata julukan ya dari Sultan Hasanuddin ini. Sangat terkenal sebagai Raja Gorontalo. Dia senang berkonfrontasi dengan VOC karena berusaha terus melawan apa yang diminta oleh VOC. Nah, Kerajaan Gorontalo yang berada di Makassar ini merupakan bandar perdagangan rempah terbesar di Indonesia Timur. Ya, bahkan dia memiliki hukum perdagangan yang bersifat mengikat. Ya, secara sosial dia menganut sistem feodal dan rakyat itu sangat setia terhadap raja. Nah, kemudian ini adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar itu terletak di tepi Sungai Nagara, ya, di Banjarmasin, Kalimantan. Kemudian Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Maluku ya. Ada Sultan Ba'abula, Sultan Hairun. Nah, ini adalah pusat dari penghasil rempah-rempah. Ya. Kora-kora sebagai kapal armada perangnya berhasil memperluas kekuasaan Ternate. Baik, tentunya penjelasan dari Ibu
masih sangat kurang. Ya, Ibu sangat berharap kamu berusaha mencari informasi dari berbagai sumber, dari buku paket yang sudah kamu dapatkan, dari internet, dari Google, untuk memperluas kembali, memuaskan kembali apa informasi yang perlu kamu cari tahu. Silahkan apabila ada yang ditanyakan, kamu bisa tuliskan di dalam classroom ya. Bagi yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu melalui deskripsi yang ada di link channel YouTube berikut ini. Terakhir dari Ibu, pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal ramai, tapi semata-mata untuk membela cita-cita. Muhammad Hatta. Semangat selalu untuk meraih kesuksesan di masa depan, dimulai dari kesungguhan pada masa sekarang. Dari Ibu cukup, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.